Halo, kita ketemu lagi pada mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Pada saat ini, Ibu akan menjelaskan tentang studi kasus pengaruh perubahan kondisi lingkungan terhadap fisiologi ikan. Seperti kita semua tahu bahwa kondisi fisiologi ikan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Baik faktor itu berasal dari dalam tubuh ikan itu sendiri maupun dari luar tubuh ikan. Faktor dari dalam tubuh ikan dinamakan dengan faktor internal, sedangkan faktor dari luar tubuh ikan dinamakan dengan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi fisiologi ikan antara lain adalah umur, jenis kelamin, tahap reproduksi, status kesehatan, dan derajat biseksual. Tentu kalian semua sudah tahu bahwa pada ikan yang umurnya masih muda, pasti fisiologinya berbeda dengan ikan yang umurnya dewasa atau sudah tua. Pada ikan muda, energi yang didapat dikonsentrasikan untuk tumbuh. Pada ikan dewasa, energi yang didapat dikonsentrasikan untuk pembentukan gonad dan untuk melakukan reproduksi. Sedangkan pada ikan-ikan yang sudah tua, energi yang masuk lebih dikonsentrasikan untuk menjaga kesehatan tubuh atau untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Jenis kelamin juga mempengaruhi fisiologi. Ikan betina dan ikan jantan pasti fisiologinya berbeda. Demikian juga tahap reproduksi. Ikan yang mempunyai gonad matang dan ikan yang sedang membentuk gonad atau ikan yang gametnya belum dibentuk, itu juga pasti fisiologinya berbeda. Apalagi ikan sehat dan ikan sakit pasti berbeda fisiologinya. Pada ikan, derajat biseksual juga mempengaruhi fisiologi ikan. Istilah derajat biseksual ini hanya bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi seksual pada ikan yang sifatnya hermafrodit. Pada ikan yang tidak hermafrodit, itu kan ada ikan jantan dan ikan betina. Jenis kelaminnya tidak bisa bertukar-tukar, sehingga istilah derajat biseksual ini tidak digunakan. Tetapi pada ikan yang hermafrodit, itu ada pergantian jenis kelamin. Dan kondisi kelamin ikan pada saat tertentu, itulah yang kita namakan dengan derajat biseksual. Contoh, pada belut. Pada saat belut masih muda, ukuran tubuhnya masih relatif kecil, belut tersebut bersifat betina. Setelah agak besar, dan setelah si betina ini mengeluarkan telur, belut ini gonadnya kosong. Nah, pada saat itu dinamakan belut itu pada masa transisi. Pada masa transisi ini belutnya juga terus makan, terus tumbuh sampai mencapai ukuran tertentu atau umur tertentu. Dan pada saat itu gonadnya memproduksi sperma. Pada saat gonad sudah memproduksi sperma, belut disebut sebagai belut jantan. Jadi pada individu yang sama, ada saatnya dia menjadi betina, menjadi transisi, dan menjadi jantan. Itulah yang dinamakan dengan derajat biseksual. Dan tentu saja kondisi fisiologi ikan pada setiap derajat biseksual ini akan berbeda-beda. Hal lain yang sangat mempengaruhi kondisi fisiologi ikan adalah faktor eksternal. Di mana faktor eksternal ini ada faktor eksternal yang berasal dari luar air maupun faktor eksternal yang berasal dari dalam air.
Faktor eksternal dari luar air yang sangat-sangat mempengaruhi fisiologi ikan adalah intensitas cahaya matahari serta durasi fotoperiod. Fotoperiod adalah lamanya sinar matahari menyinari bumi atau lamanya bumi mendapatkan sinar matahari. Pada ikan-ikan yang hidup di daerah tropis, mungkin cahaya matahari dan durasi fotoperiod ini tidak begitu kentara, tidak begitu terlihat dalam mempengaruhi fisiologi ikan. Tapi pada ikan-ikan yang hidup di area subtropis atau di negara 4 musim, ini lamanya cahaya matahari, intensitas cahaya matahari itu sangat mempengaruhi fisiologi ikan. Ikan-ikan yang hidup di daerah subtropik atau negara 4 musim, biasanya mereka memijah pada musim panas. Pada saat itu suhu udara, suhu air relatif hangat, makanan banyak, dan juga ikan bisa mendeteksi cahaya matahari itu dengan indera penglihatan, di mana rangsang cahaya matahari ini disampaikan ke otak, ke hipotalamus yang nantinya mengatur kinerja dari gonad serta mengatur hormon-hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Faktor eksternal lain yang juga mempengaruhi kondisi fisiologi ikan adalah kualitas air. Parameter kualitas air yang berpengaruh terhadap fisiologi ikan antara lain oksigen terlarut, karbon dioksida di air, racun sisa metabolisme, polutan, suhu air, pH, salinitas, dan lain-lain. Interaksi biologi antara ikan dengan ikan lain juga mempengaruhi fisiologinya. Misalnya ada ikan sejenis yang kebetulan matang gonad, ikannya mengeluarkan feromon. Nah, dengan mencium bau feromon itu pun ikan sudah bereaksi. Feromon yang dikeluarkan oleh betina bahkan kadang mempengaruhi jantan untuk segera mematangkan gonad. Ini adalah bukti bahwa kondisi fisiologi ikan itu bisa berubah atau bisa dipicu dengan adanya interaksi dengan organisme lain. Interaksi antara ikan dengan mikroorganisme. Kalau mikroorganismenya patogen, kan menyebabkan sakit. Artinya, ikan yang diserang mikroorganisme, fisiologinya berubah karena dia sakit. Keberadaan predator juga pasti mempengaruhi fisiologi ikan. Karena kalau ikan dikejar-kejar oleh predator kan stres. Ya. Nah, stres ini pasti merubah fisiologi ikan. Kalau pada ikan yang dibudidaya, proses pemeliharaan ikan itu juga sangat mempengaruhi fisiologi ikan. Misalnya pada tebarnya, penanganannya kalau ikan sakit, penanggulangan penyakit, transportasi, makanan yang diberikan, dan lain-lain. Jadi dari penjelasan ini, Ibu harapkan kalian memahami bahwa faktor eksternal ini sangat mempengaruhi fisiologi ikan. Atau kalau kita lihat slide ini lebih sederhana. Jadi faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, durasi fotoperiod, kualitas air, interaksi biologi dengan organisme lain, proses pemeliharaan, dan lain-lain. Bila faktor-faktor ini mengalami perubahan, ini akan memicu terjadinya perubahan pada sistem-sistem fisiologi yang ada di dalam tubuh ikan. Baik itu sistem respirasi, reproduksi, sirkulasi, endokrin, saraf, indera, ekskresi, osmoregulasi, pencernaan, serta pertahanan diri atau pertahanan tubuh. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan contoh hubungan antara faktor eksternal dengan fisiologi ikan dan Ibu akan berikan 3 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus di Sungai Siak, di mana kita semua tahu bahwa Sungai Siak ini adalah sungai yang kualitas airnya itu relatif rendah karena pada sungai tersebut terdapat berbagai polutan. Polutan ini menyebabkan penurunan kualitas air sehingga ikan yang hidup di sungai tersebut terganggu kehidupannya.
Kasus yang kedua adalah kasus tentang ikan-ikan liar yang hidup di sekitar KJA di Waduk Koto Panjang. Hal ini terjadi karena ikan di dalam keramba pada waktu dikasih makan itu biasanya ada makanan yang keluar, ada pelet yang keluar. Dan pelet-pelet ini menarik ikan liar untuk datang dan memakan pelet tersebut. Sehingga lama-kelamaan pola mencari makan ikan liar ini mengalami perubahan. Dan yang ketiga, Ibu ingin menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan fisiologi ikan untuk membentuk ikan seperti yang kita inginkan. Dan kondisi fisiologi ikan itu kita picu dengan merubah kondisi lingkungan. Di mana pada penelitian Ibu yang Ibu rubah adalah fotoperiodnya. Jadi durasi sinar matahari mengenai ikan-ikan di wadah penelitian. Ibu meneliti ikan-ikan nokturnal. Nanti Ibu jelaskan. Kita akan bahas dulu kasus yang pertama. Contoh kasus di Sungai Siak. Seperti kita semua tahu, Sungai Siak ini melewati area pemukiman warga, area perkebunan, juga area perindustrian, area pabrik. Karena melewati area pemukiman, tentu limbah domestik ini akan masuk ke dalam perairan. Sungai ini juga merupakan jalur transportasi bagi kapal. Sehingga suara kapal atau getaran yang ditimbulkan oleh kapal itu juga merupakan polusi. Dan itu mengganggu kehidupan ikan. Terus di area pabrik, ini ada pabrik-pabrik yang membuang limbah ke dalam sungai. Bisa dibayangkan kalau limbah dimasukkan ke sungai, pasti sungai itu kualitas airnya akan turun. Sungai Siak ini juga melewati area perkebunan, di mana di area perkebunan ada kegiatan misalnya mengolah tanah, memberikan pupuk atau menyemprot dengan pestisida. Bila hujan turun, maka partikel tanah, sisa pupuk, serta sisa pestisida ini juga bisa masuk ke dalam perairan Sungai Siak. Akibatnya apa? Sungainya terpolusi. Nah, bila sungai ini sudah terpolusi, kualitas airnya turun, maka semua makhluk hidup yang ada di sana akan mengalami gangguan. Entah itu plankton, bentos, ikan kecil, krustasea kecil, ikan besar, krustasea besar, semua pasti akan merasakan dampak negatif. Sebagian organisme, termasuk ikan, ini ada yang bisa bertahan, tapi banyak juga yang tidak bisa bertahan, sehingga populasinya menjadi sedikit dan bahkan punah. Apakah kondisi ikan di Sungai Siak menurut kalian seperti ini? Ikannya ini kayak entah teriak, entah nangis ini ya. Ini di sekitarnya udah airnya keruh, banyak sampah. Kalau menurut Ibu, kondisinya nggak cuma seperti ini, bahkan lebih parah. Kenapa? Karena sebenarnya di sini mungkin terdapat limbah beracun yang mengiritasi atau meracuni ikan. Terdapat partikel-partikel halus yang membuat air menjadi keruh dan bisa nempel di insang. Terdapat getaran mesin kapal yang merupakan polusi suara dan mengganggu aktivitas ikan. Terdapat partikel minyak yang bisa menempel di insang dan mengganggu respirasi. Organisme kecil seperti plankton, krustasea kecil, ikan kecil, itu juga terganggu. Kemungkinan populasinya turun. Akibatnya apa? Ikan kekurangan makanan. Terus air yang keruh. Air yang keruh ini apa dampaknya? Fitoplankton nggak bisa berfotosintesis. Juga ikan yang mengandalkan mata dalam mencari makan tentu terganggu. Ikan yang mengandalkan mata dalam mencari jodoh juga akan terganggu. Dan adanya polutan di air, bila polutan tersebut mengalami pembusukan, maka O2 di air akan digunakan. O2-nya berkurang. Sementara CO2-nya akan meningkat. Jadi,
kondisi ikan yang hidup di area yang tercemar seperti ini memang sangat memprihatinkan. Kasihan. Dari penelitian Ibu, ini ada beberapa jenis ikan yang tertangkap. Ini ada ikan katung, ikan motan, ikan selais, ikan sipaku gitu ya. Ikan-ikan ini masih ada, tetapi jumlahnya sedikit. Yang bisa dijumpai agak banyak jumlahnya hanya satu, ikan juaro. Kenapa? Karena ikan juaro itu dia bisa memakan biji sawit. Dia bisa memakan sampah yang dibuang oleh manusia, termasuk sisa nasi, cangkang telur, kotoran manusia, dan lain-lain. Juaro itu bisa makan. Jadi ikan juaro wajar kalau sekarang jumlahnya masih banyak. Apalagi orang juga nggak gitu suka sama juaro, karena kalau nggak pandai masaknya bau ya. Nah, kalau ikan-ikan ini jumlahnya tinggal sedikit. Itu sedikitnya karena dia memang menderita, lingkungan perairannya jelek, atau karena ditangkapin. Nah, kita bisa melihat dari sini, supaya kita bisa melihat apakah ikan itu memang menderita, kehidupannya terganggu, atau ikan itu menjadi sedikit karena ditangkapin. Kita lihat di sini, pada ikan katung yang hidup di hulu dan hilir Sungai Siak. Ini upstream, ini hulu yang belum tercemar, downstream adalah hilir yang sudah tercemar. Kita lihat ukurannya. Ikan yang hidup di hulu, ukurannya lebih gede daripada ikan yang hidup di hilir. Ini lihat. Ukurannya ini mulai dari sekitar 8,7 sampai ini 14,1. Ini gede. Kalau di sini ini grafiknya. Ini yang hidup di hulu ukurannya besar. Sementara yang hidup di hilir, ikannya ukurannya ini loh, kelas ukurannya kecil. Dan kalau digrafikkan, inilah ikannya. Yang pink ini. Jadi ikan-ikan yang di hulu, yang di area tidak tercemar, ukurannya lebih besar-besar daripada yang di area tercemar. Tapi kalau kita lihat otolitnya, itu akan beda. Kan kalian semua tahu bahwa otolit ikan yang hidupnya tertekan, yang pertumbuhannya terhambat, otolitnya itu akan strukturnya lebih padat. Kalau lebih padat kan artinya lebih berat kan? Sementara otolit ikan yang hidup dengan baik, tumbuh dengan baik, badannya membesar, otolitnya membesarnya ya pelan dengan wajar. Dan timbunan kalsium karbonatnya itu renggang. Sehingga otolitnya ini kalau ditimbang dia ringan. Nah, pada ikan katung yang hidup di hulu, di area yang tidak terpolusi, lihat, ukuran tubuhnya besar. Nih, sampai 180-an mungkin ya. Sementara otolitnya kecil. Ini loh, otolitnya ringan di sini. Ringan, ini loh, cuma segini. 23 mg beratnya. Itu yang paling berat. Nah, tetapi ikan-ikan yang hidup di daerah hilir, di downstream, ini ukuran tubuhnya kecil, ukuran otolitnya besar. Artinya apa? Ikan ini biarpun kecil, belum tentu dia ikan muda, tapi mungkin ini adalah ikan tua yang pertumbuhannya tidak bagus. Buktinya apa? Otolitnya besar dan berat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ikan yang ada di hulu, badannya berat, besar, otolitnya ringan dan kecil, menunjukkan ikan itu tumbuh dengan baik. Sementara ikan yang hidup di hilir, badannya kurus, kecil, tapi otolitnya berat dan besar. Artinya, ikan itu tidak tumbuh dengan baik. Jadi dengan demikian, ikan di hilir pertumbuhannya terhambat, dengan otolit yang besar atau pertumbuhan ikan yang hidup di hilir lebih jelek daripada ikan yang hidup di hulu. Sekarang kita lihat aspek biologi yang lain, tapi ini pada ikan selais. Kita lihat,
jumlah lingkaran gelap di otolit, dan berat otolit pada ikan selais dari Sungai Siak itu lebih besar atau lebih berat daripada yang di Sungai Kampar. Artinya, ikan yang hidup di Sungai Kampar yang kualitas airnya lebih bagus itu tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih baik daripada ikan yang di Siak. Terus kita lihat biologi reproduksinya. Berat tubuh ikan dengan ukuran total length sama, yang di Sungai Siak lebih ringan. Gonadosomatic index-nya atau berat gonad dibagi berat tubuh yang di Sungai Siak juga lebih kecil. Jumlah telur atau fekunditas ikan yang di Siak lebih kecil. Diameter telur ikan di Siak juga lebih kecil. Jadi, ikan yang di Siak ini reproduksinya lebih jelek daripada ikan yang hidup di Sungai Kampar. Nah, artinya secara umum adalah ikan yang hidup di Sungai Kampar itu kondisinya lebih baik daripada ikan yang hidup di Sungai Siak. Dan hal ini menunjukkan bahwa adanya polusi, adanya kualitas air yang jelek itu menyebabkan fisiologi ikan terganggu, sehingga pertumbuhannya terganggu, biologi reproduksinya terganggu. Kalau kita pelajari lagi yang lain-lain, misalnya respirasinya, atau darahnya, atau yang lain-lain, pasti juga kita akan mendapatkan gambaran hasil yang kira-kira mirip gitu ya. Jadi ikan yang di Sungai Siak itu pasti fisiologinya lebih jelek daripada yang di Kampar. Untuk yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang studi kasus ikan-ikan liar di sekitar keramba di Waduk Kutub Panjang. Kalian lihat gambar ini. Di situ ada keramba-keramba jaring apung. Keramba jaring apungnya digunakan untuk memelihara ikan. Dan cara memelihara ikan itu pemberian pakannya dilakukan secara ad libitum atau sepuasnya atau ad satiation. Jadi cara pemberian pakan itu ditaburkan ke keramba. Ikan-ikan akan mendekat langsung memakan pakan itu sampai bunyi, ya sampai bunyinya cop 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 gitu ya. Nah, ikan ini akan terus diberi makan sampai ikan tidak memberikan respon positif terhadap pakan. Kalau ikannya itu sudah melengos, ikannya tidak lagi menyambut pakan yang diberikan, artinya ikan itu sudah kenyang. Dan setelah ikan itu kenyang, pemberian pakan dihentikan. Pemberian pakan seperti ini itu efektif untuk mempercepat pertumbuhan ikan di dalam keramba. Tetapi akan ada pakan-pakan yang terbuang keluar dari keramba. Karena pakan ikan ini memang dibuat mengandung protein dan lemak tinggi dan juga diberi zat perangsang, zat pemicu nafsu makan bagi ikan. Sehingga ikan itu bisa makan dengan lahap. Nah, aroma yang memicu ikan untuk makan itu kan bisa juga dicium oleh ikan-ikan liar yang di sekitar keramba. Sehingga mereka juga tertarik dan mereka datang mendekat. Kemudian mereka memanfaatkan pakan ikan atau pelet ikan yang keluar dari keramba tersebut. Kita lihat menggunakan gambar ini gambar skema yang lebih jelas. Jadi kalian bisa lihat ini ada keramba ini dikasih pelampung ya. Terus ikan di dalam keramba itu dikasih makan. Tapi makanan ikannya tidak semuanya termakan, ada yang terbuang. Sementara di sekitar keramba ini terdapat ikan-ikan liar di berbagai kedalaman dan ikan-ikan ini mereka tertarik pada pelet yang keluar dari keramba dan mereka memakan pelet-pelet tersebut. Terus bagaimana kebiasaan makan ikan-ikan liar yang hidup di sekitar keramba? Apakah keberadaan pelet yang keluar dari keramba, itu akan mempengaruhi kebiasaan makan mereka? Apa saja sih jenis-jenis makanan yang ada di dalam lambung ikan tersebut? Nah,
Penelitian inilah yang kami lakukan karena kami ingin tahu jenis-jenis makanan apa yang ada di lambung ikan tersebut. Ini adalah hasil penelitiannya, dan perhatikan yang hitam. Hitam ini menunjukkan ini adalah pelet. Jadi semua jenis ikan yang kami tangkap, barau, gurami, inggir-inggir, kapiek, mas, motan, nila, tabingalan, dan tilan, mereka semua makan pelet. Meskipun pada dasarnya mereka adalah bukan omnivor, karnivor misalnya. Misalnya pada Mystus nigriceps dan Mystus unicolor. Ikan-ikan ini sebenarnya sih ikan-ikan yang sifatnya karnivor. Yang nigriceps ini makan ikan, yang unicolor ini makan insekta. Tapi mereka ternyata juga makan pelet. Artinya apa? Semua jenis ikan yang tertangkap ini, makanannya sudah mengalami perubahan. Karena pelet sudah masuk dalam menu mereka. Dan dengan memakan pelet ini, sudah pasti fisiologi mereka juga berubah. Ini lihat ikan motan, udah 100% isi lambungnya pelet. Kalau ikan nila memang mungkin ini lepas dari keramba, jadi wajar kalau dia suka makan pelet. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, ikan tilan yang ditangkap pada kedalaman 15 meter, ternyata dia juga masih makan pelet. Jadi kemungkinan ada pelet yang jatuh sampai ke kedalaman tersebut dan ikan itu memakannya. Jadi, fisiologi ikan-ikan liar yang ada di sekitar keramba, itu juga pasti mengalami perubahan karena ada perubahan pola makan. Ada perubahan jenis makanan. Dan dari penelitian yang kami lakukan, tapi belum selesai, ini sedang dikerjakan, itu tentang reproduksi dari ikan-ikan liar yang hidup di sekitar keramba. Dan hasilnya juga menunjukkan bahwa reproduksi ikan itu telurnya atau testisnya itu besar, banyak. Artinya apa? Ikan-ikan itu memang mendapatkan asupan makanan yang cukup, dan asupan makanannya kami perkirakan adalah pelet yang keluar dari keramba tersebut. Jadi jelas ya, ikan-ikan liar ini fisiologinya dipengaruhi karena keberadaan sisa pakan yang keluar dari keramba. Pada kasus yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang budidaya ikan nokturnal dengan manipulasi fotoperiod. Kalau ini sebenarnya dari penelitian Ibu banyak melakukan penelitian tentang manipulasi fotoperiod pada ikan-ikan nokturnal. Jadi di sini Ibu ingin menunjukkan bahwa kita bisa mengatur kondisi lingkungan untuk mendapatkan ikan yang kita mau dan yang kita picu, yang kita arahkan sesuai kemauan kita adalah fisiologi ikan tersebut. Nah, ikan nokturnal seperti patin, lele, dan slice itu di alam mereka tidak menyukai sinar matahari dan mereka aktif bergerak dan mencari makan pada saat gelap. Jadi secara logika, ikan ini bisa dipelihara dengan baik pada kondisi gelap. Pada kondisi gelap ini, ikan akan aktif makan sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, Ibu melakukan penelitian manipulasi fotoperiod dengan fotoperiod pendek untuk memicu pertumbuhan ikan. Ini wadah penelitian yang Ibu gunakan. Jadi pakai ember, embernya dilengkapi dengan aerator dan lain-lain ya. Kemudian dipasangkan tutupnya dan ditaruh di bawah tenda. Jadi dengan pemasangan tutup ini pasti kondisi lingkungan di dalam ember pemeliharaan menjadi gelap. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan manipulasi fotoperiod. Jadi sinar mataharinya dialami. Nah, hasilnya pengamatan tingkah laku secara terus-menerus selama 24 jam. Ini menunjukkan bahwa pada saat kondisi terang, ini yang putih, ini ikan cenderung untuk berada di dasar. Ini terangnya cuma 6 jam, ini nggak pakai terang. Pada kondisi gelap, ikan cenderung berada di permukaan. Ini. Seperti ini. Pada saat kondisi terang, ikan hanya aktif berenang dan posisi ikan di dasar wadah
respon terhadap pakan ya positif tapi tidak begitu agresif. Sementara pada kondisi gelap, ikan ini berenangnya di permukaan, tapi anteng. Mereka hanya sekedar bergerak-gerak siripnya, tapi mereka anteng. Terus ikan ini sangat responsif terhadap pakan yang diberikan. Nah, kalau ikan itu anteng, tentu energinya lebih hemat kan? Energi yang harusnya untuk berenang bisa dialihkan untuk tumbuh. Harapannya ya ikan tumbuh lebih cepat kalau dipelihara di gelap. Karena mereka anteng, mereka tenang. Kita lihat pertumbuhannya. Ternyata ini pada ikan patin yang dipelihara di dalam gelap, ini pertumbuhannya total lengthnya lebih tinggi, pertumbuhan badannya juga lebih tinggi, berat badannya juga lebih tinggi. Jadi, pada ikan patin, sebenarnya tidak cuma patin, pada lele, pada slice juga, ikan yang dipelihara dalam kondisi gelap 24 jam, ini tumbuhnya lebih cepat. Jadi dalam bidang budidaya, manipulasi fotoperiod ini bisa diterapkan untuk mempercepat pertumbuhan ikan supaya masa pemeliharaannya lebih pendek, biaya operasional yang dikeluarkan lebih sedikit, dan keuntungan yang didapat lebih banyak. Nah, jadi inilah materi yang Ibu berikan tentang contoh-contoh studi kasus yang berkaitan dengan perubahan fisiologi ikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin.